Beliau langsung telepon Kapolri. Pak Kapolri. Bukan tadi saya bilang pagi. bukan kepada Kasatgas Menko Polhukam. Padahal beliau tahu ada Satgas Saber Pungli. Mungkin beliau udah tahu Satgas Saber Pungli ini tidak nanti minta tolong juga ke polisi-polisi juga. ujung-ujungnya ke Ya, mendingan langsung kan gitu. Ini persoalan kita. Ya, diketok dulu baru jalan, bukan sistem yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman adalah vlog ofisial dari Bapak Adi Warman yang mana melalui penelusuran hukum akan membahas semua permasalahan yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi semua dari sudut pandang hukum. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Satgas Saber Pungli tidak berdaya memberantas pungli. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, yuk kita saksikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial. Terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa, bener enggak? Tadi mengenai tadi kata Bapak masalah di depo ya Pak ya, masalah pungli. Itu benar sekali Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mengambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, yang bilang pulih ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, kadang 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya orang dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Cuma mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Namanya premanisme itu auzubillah min dzalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada pada saat itu pas ngantri macet itu tuh Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priok. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Ya, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Siap. Pak Kapolri. Ya, Sekarang ya, terima kasih, makasih. kami masih dengan pengalaman kerja. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Coba ya. UTC gak ada pungli, gak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. No, numpuk. Gak ada pungli, gak dimuat.
Masa muat satu istirahatnya setengah jam baru maju lagi. Apa kata dunia? Makanya Indonesia pengen kayak luar negeri, gak bakalan bisa, gak bakalan bisa. No, lihat posisinya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak, terkait video yang ditayangkan sebelumnya, Pak Jokowi sangat terlihat ambisius nih Pak untuk memberantas pungli yang terjadi di Indonesia, terlebih di Tanjung Priuk Pak. Dan seperti yang aku tahu nih Pak, di Indonesia sendiri itu sudah memiliki aparat seperti polisi, KPK, dan juga aparat pengawasan internal pemerintah yang biasa kita sebut dengan APIP, yang mana tugasnya itu memberantas pungli di Indonesia Pak. Tapi pada tahun 2016 kemarin, Pak Jokowi itu sangat antusias Pak, membentuk suatu organisasi, suatu satuan Satgas Saber Pungli, dan masyarakat ini banyak yang belum tahu nih Pak sebenarnya, apa sih Satgas Saber Pungli itu sebenarnya, dan saya juga sebenarnya belum paham Pak, apa itu arti dari Satgas Saber Pungli. Bisa Bapak jelaskan terkait dengan pengertian itu Pak? Oke, terima kasih Mbak Dinda ya. Pertanyaan itu sangat bagus ya. Satgas Saber Pungli dikaitkan dengan apa yang tadi kita tonton. Betul. Ya kan? Satgas Saber Pungli, ya saya mencoba memahami dulu tentang satuan tugas. Satuan tugas itu apa? Satuan tugas itu adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan sesuatu. Pertama kali istilah Satgas ini dikenal atau dilontarkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya, akhirnya dijadikan standar dalam NATO. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat tadi, Pak Jokowi tahun 2016 membentuk Satgas Saber Pungli, berarti kan membuat sebuah unit, ya formasi, ya untuk mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatunya apa? Sapu bersih pungli. Saya lihat Pak Jokowi itu 2016 mengeluarkan peraturan Presiden nomor 87. Di mana pasal satunya itu menerangkan dengan tegas bahwa Presiden itu membentuk Satgas Saber Pungli atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ya. Satuan tugas tadi saya sudah terangkan apa satuan tugas itu. Sapu bersih itu merupakan sebuah alat ya, alat menyapu sampai bersih. Dan sampahnya akan ditaruh ke tempat sampah pembuangan akhir. Tidak diletakkan di pojok-pojok ruangan. Berarti pekerjaannya harus tuntas. Harus benar-benar bersih ya Pak? Ya, harus tuntas sampai ke tempat sampahnya. Berarti dengan pungli pun begitu. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar, disapu itu semua pungutan liar, pelaku-pelakunya, sampai disidangkan ke pengadilan. Tidak ditinggalkan di tengah jalan, atau ditaruh ditumpuk di tempat-tempat tertentu, atau kewenangannya dilemparkan ke orang lain. Satgas Saber Pungli ini cukup hebat ya. Saya katakan cukup hebat karena langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, sekarang saya ingin terangkan dulu apa sih yang dimaksud pungutan liar. Apa itu? Atau pungli ya. Pungli berasal dari bahasa Chinese yang artinya pung persembahan, li keuntungan. Jadi persembahan dari keuntungan. Ya. Kalau dari sisi hukum, pungutan liar adalah pungutan yang diambil oleh penyelenggara negara atau oleh masyarakat atau siapapun tanpa payung hukum. Secara ilegal. Ya, secara ilegal. Itu melanggar hukum pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 368. Ya.
itu dikatakan di situ ancamannya paling lama 9 tahun. Ya, karena dia melakukan secara melawan hukum, memaksa orang lain. Ya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyerahkan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Baik. Ya, membuat utang piutang. Itu termasuk di situ adalah pungutan liar. Nah, kalau dilakukan oleh aparatur pemerintah, pasal ini tidak laku. Yang diberlakukan adalah pasal 423 KWP. Ancaman hukuman lebih ringan, ya, hanya 6 tahun. Lebih Ya, ringan. tapi pelakunya adalah seorang pejabat atau penyelenggara negara. Biasanya mereka melakukan pungli itu dalam pelayanan publik. Misalkan mengurus suatu dokumen, dia udah selesai pengurusannya, dia tidak berikan karena belum dikasih sesuatu. Nah, cara memaksanya, cara melawan hukumnya menahan dokumen tadi dengan kewenangan ada sama dia, kekuasaan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya, di situ ancaman hukumannya 6 tahun. Setelah ada undang-undang KPK, ada undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 99, yang pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat tadi diatur di dalam pasal 12E. Oke. Ya, yang ancamannya cukup besar, yaitu 20 tahun, ya, dendanya juga disebutkan. Jadi wah, luar biasa itu sanksinya. Nah, jadi Satgas Saber Pungli yang dibentuk pemerintah di bawah presiden, bertanggung jawab pada presiden, itu harus menyapu para pelaku pungli seperti itu, sesuatu yang luar biasa. Baik. Ya, sangat luar biasa. Bahasa saya hebat sekali dari namanya gitu. Keren ya Pak. Namanya tuh terdengar sangat seram sih Pak Ya. sebenarnya Satgas Saber Pungli. Tapi apa iya di kesehariannya ini Satgas Saber Pungli itu bisa memberantas pungli yang terjadi di Indonesia Pak? Satgas Saber Pungli serem namanya, tapi dalam prakteknya saya mengatakan dengan tegas dan jelas, Satgas Saber Pungli itu tanda petik ya, ibarat macan ompong. Kenapa dibilang macan ompong Pak? Namanya serem, Satgas Saber Saber Pungli. Orang berasumsi ada satuan tugas khusus yang dibentuk, orangnya dikumpulkan jadi satu dalam sebuah badan, ya kan? Tentunya orangnya Ya, orang permanen terpilih, gitu ya, yang badan permanen untuk memberantas pungli. Orang berasumsi seperti itu. Orang-orangnya juga terpilih kan? Harusnya pastinya. begitu, Baik. ya. Tapi nyatanya tidak. Padahal Satgas Saber Pungli dibentuk itu agar pemberantasan pungli itu dilakukan secara efektif, efisien. Ya. Nyatanya tidak. efektif. Kenapa saya tidak nyatakan tidak? Karena memang peraturannya yang membuat Satgas Saber Pungli itu tidak berdaya untuk memberantas pungli. Coba kita lihat. Kasatgas itu Menko Polhukam. Ya. Kasatgas Menko Polhukam. Terus ketua hariannya apa namanya? Irwasum Polri. Baik. Sekretarisnya salah satu staf ahli di Menko Polhukam. Terus di bawahnya dan lain sebagainya ada 8 instansi di situ. Ada dari polisi, dari kejaksaan, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari BIN, dari Ombudsman, ada dari apa lagi namanya? Polhukam itu sendiri, ya. Jadi luar biasa, kewenangan yang diberikan juga luar biasa. Ada dia di situ fungsi ya, saya bilang fungsi itu intelijen, pencegahan, penindakan dan justisi. Sampai di situ keren. Terdengar seram dan Iya, baik. sampai di situ keren. Ini inputnya luar biasa. Tapi outputnya ini. Kendala pertama di dalam Perpres ini adalah orang-orang yang masuk di Satgas Saber Pungli itu tidak permanen di Satgas. Dia masih bekerja di instansi-instansinya. Baik. Sehingga jangankan untuk menangkap atau lakukan OTT atau lakukan tindakan-tindakan sapu bersih, untuk ngumpulin rapat aja susah. Ya.
Sulit sekali kayaknya. Susah, sulit sekali. Kebetulan saya mantan Satgas Saber Pungli. Oh, Ya, saya Baik. di sana ya. Saya tahu persis bagaimana ngumpulin itu setengah mati. Kenapa? Karena di instansi asalnya mereka juga ada tupoksinya, ada tugasnya. tupoksi Ya, utama sebenarnya mereka ada ya. tugas utamanya di kejaksaan, dia ada tugas. Dia ada tugas dari pemerintah, dari atasannya. Dia lebih patuh dengan atasannya dibandingin dengan Jabatan yang dia. ya di Satgas Saber Pungli. Ya, karena di Satgas Saber Pungli untuk aparatur yang kumpul di situ juga tidak ada karir, tidak ada ini pekerjaan sambilan. Jadi bukan Satgas namanya. Padahal menurut ketentuan, menurut yang dipakai di Amerika, Satgas itu tadi suatu Badan. unit atau formasi Baik. untuk tugas tertentu dengan orangnya yang memang berkumpul di situ. Bukan dicomot dalam keadaan tertentu. Baru ini ya baru bergerak. Nah, ini luar biasa. Kita lihat ya Baik. kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli ya. Dia bisa melakukan tangkap tangan loh. Luar biasa. Tangkap tangan itu? Ya, Siapa? misalnya ada orang bully, dia tangkap tangan. Tapi konyolnya Kenapa Pak? nggak bisa dia periksa. Kenapa Pak? Karena sayang hasil sekali. dia itu harus diserahkan ke APIP. Hmm, Aparatur, karena dia bukan penegak hukum. baik. Hanya satuan Satgas saja. itu, Satgas Saber Pungli bukan penegak hukum, itu kelemahannya. Jadi dia tangkap OTT, Baik. ya kalau sekarang saya lihat jarang nggak kedengaran OTT. Ya tadi kita lihat juga Pak Presiden bukannya Kasatgas yang ditelepon, tapi yang Kapolri. ditelepon Kapolri. Betul. Ya kan, jadi kalau sekarang misalnya dia habis tangkap, taruhlah benar bisa OTT, Baik. diserahkan ke APIP. Kalau diserahkan ke APIP, nanti kalau APIP-nya melindungi internal dia, ego sektoral itu ada. Ya sama juga, Sama aja gue bohong ya Pak. ya sama juga bohong. Padahal tadi orangnya udah banyak, fungsinya sudah jelas, kewenangannya sudah jelas, ya. Tapi outputnya hanya rekomendasi. Ya, jadi saya bilang ini buang-buang APBN, buang-buang anggaran negara, hanya rekomendasi. Nah, ini persoalan mengapa saya katakan bahwa Satgas Saber Pungli ini sulit untuk memberantas pungli. Ya, Padahal sudah sangat bagus sebenarnya ya Pak. ya saya terangkan ya, waktu saya di Satgas Saber Pungli, saya dapat surat perintah. Kebetulan zaman itu Satgas Saber Pungli, sekretaris saya rada-rada berani. Ya, kasih perintah kita OTT oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang. Saya yang mimpin. Tapi saya tidak berwenang untuk melakukan penangkapan tadi. Harus dengan APIP. Hasilnya seperti apa saya juga tidak dilaporkan. Kita tanya juga tidak jelas. Tidak ada jawaban Pak. Tidak jelas ya. Tidak jelas. Nah itu salah satu contoh. Nah, kita dapat perintah dulu, Pak, lakukan sidak di bea cukai atau di imigrasi. Kita libatkan APIP karena memang Satgas Saber Pungli yang saya katakan tadi namanya keren, tapinya ompong, dia bukan penegak hukum. Oke. Ya, dia bukan penegak hukum. Tugasnya antara lain tadi membentuk sistem pemberantasan pungli yang bagus seperti apa. Walaupun dibilang di situ ada OTT, terus dibilang juga untuk sosialisasi pemberantasan pungli. Jadi saya katakan tadi antara input dengan personil yang ada dan output tidak balance. Tidak sesuai Ya, Pak. tidak sesuai. Hasilnya cuma rekomendasi. Saya terangkan kembali, hasilnya cuma rekomendasi. Rekomendasi bisa dipakai, bisa tidak. Betul. Sayang sekali ya Pak. Sayang sekali, nama serem, Tapi anggaran itu ditanggung oleh negara. baik. Kalau kita lihat di dalam peraturan presiden nomor 87 itu, anggaran dibebankan kepada APBN di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Dibebankan di sana. Padahal sudah dibebankan ya Pak. Ya, Tapi tetap ada anggarannya, orangnya diambil ini, tapi sifatnya tidak permanen, hanya dipakai-pakai begitu aja, dipinjam-pinjam aja. Ya. Terus untuk sapu bersih, ya nggak serius dong. setengah-setengah dong Pak. Iya, sebenarnya. sayangnya di situ. Sangat disayangkan ya Pak. Ya. Sangat disayangkan. Tapi terkait dengan Satgas Saber Pungli ini, apakah Bapak ada saran tersendiri nih Pak? Karena kan dari tadi dibilang sudah sangat menakutkan, sudah sangat sangar, tapi ternyata giginya ompong nih Pak nih, tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan
dengan voksi yang sebenarnya. Saran dari Bapak sendiri itu ada nggak Pak terkait dengan Satgas Saber Pungli ini? Tentunya di akhir jabatan saya waktu di Satgas itu, saya membuat draft agar Satgas Saber Pungli itu dibentuk menjadi badan. Badan Pemberantasan Pungutan Liar. Jadi permanen. Sehingga segala personil yang ada di situ satu komando. Ya. Satu komando mungkin kayak BNN atau BNPT dengan kewenangan yang ada, dan dia bisa sapu bersih mulai dari sampah, dari sapu dibawa ke tempat sampah, dibawa ke pembuangan akhir. Kalau kita bicara tentang sampahnya. Tapi kalau bicara tentang hukumnya, dia mulai bisa melakukan penangkapan, ya diperiksa, diproses, ya dibawa ke pengadilan. Jadikan badan ini sebagai penegak hukum. Ya. Baru bisa beres, baru bisa benar. Urusan dia urusan pungli. Ya. Baru itu sungguh-sungguh gitu. Bisa aja Satgas Saber Pungli itu dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yang memang permanen, Badan Pemberantasan Pungutan Liar. Tidak lagi dibebani kepada Menko Polhukam, di mana Menko Polhukam aja tugasnya luar biasa. Banyak ya, Pak. Sinkronisasi dari kurang lebih 13 kementerian dan lembaga. Nah, bisa dibayangin tambah lagi ini. Tentunya Nggak akan kepegang juga. nggak ya, akan Pak, ya? pegang. Jadi bahasa saya serem, Satgas Saber Pungli, tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Nah, ini dibuktikan sekarang hanya sosialisasi, hanya itu. Siapapun orangnya di situ, kalau peraturan presidennya masih seperti ini, nggak akan berdaya. Nggak akan berjalan juga. Nggak akan sebenarnya. berjalan, hanya sosialisasinya saja ya, berjalan. kalau kayak begitu bubarin aja. Untuk apa? Ya, buang-buang anggaran. Betul. Makanya saya menyarankan Satgas Saber Pungli ini, saya tahu sekarang personil juga bagus-bagus. Oke. Sekretarisnya juga bintang 2. Baik. Ya kan, orang paham hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau dibentuk badan, ya Pasti sangat iya, bagus. jadi personilnya itu sudah memang personil di unit itu. Ya, di unit itu ya, dia udah fokus. Ini persoalan itu karena personilnya adalah comotan sana, comotan sini, comotan sana. Jadi nggak fokus ya Pak. Pengalaman saya di sana, kalau rapat Baik. untuk ngumpulin, susahnya setengah mati. Karena setiap instansi punya agenda Masing-masing ya Pak. masing-masing. Ya, Belum tentu bisa ya datang. belum tentu. Dulu ada di dalam instansi itu juga ada polisi militernya. Untuk kita kumpulin ya, yang datang dia lagi. Yang kebetulan misalnya yang datang yang tidak ada jabatannya di instansi asal. Tapi kalau ada jabatannya di instansi asal untuk datang, ntar dulu, ya ada orang-orang yang duduk di Satgas Saber Pungli sebagai ketua Pokja misalkan, atau sebagai sekretaris Pokja penyidakan atau intelijen atau pencegahan misalkan. Dia tidak pernah datang karena apa? Sibuk dengan ini, dengan tugas pokoknya. Sudah sangat sibuk dengan tugas utamanya. Makanya saran Baik. saya, perbaikilah perkapnya, ya, perbaiki perkap, bukan perkap, maaf saya salah ngomong, saya ulangi, perpresnya 87 itu diperbaiki, 87 tahun 2016 kita perbaiki, ya, diperbaiki sehingga dibentuk badan. Kalau badan ini berjalan, insya Allah pungli-pungli tadi bisa termusnahkan semua. iya. Tapi jujur saya katakan, kalau saya lihat dari tadi Pak Jokowi, ya ini agak melebar sedikit. Tidak apa-apa. Ya, beliau langsung telepon Kapolri. Ya. Bukan tadi saya bilang bukan kepada Kasatgas Menko Polhukam. Padahal beliau tahu ada Satgas Saber Pungli. Nah, Perlu dipertanyakan dong Pak berarti kenapa ya, itulah makanya mungkin beliau udah tahu Satgas Saber Pungli ini tidak memilih nanti minta tolong juga ke polisi-polisi juga. ujung-ujungnya ke Ya, polisi juga mendingan langsung kan gitu. Itu. Kejadian-kejadian pungli atau bahasa saya kejahatan jalanan atau bahasa saya lagi penyakit masyarakat tanda petik, sesungguhnya bisa dideteksi awal oleh instansi kepolisian yang memiliki ujung tombak di tiap desa, tiap kelurahan, yang namanya Babin Kamtibmas. Saya yakin Babin Kamtibmas di area-area pungli tadi
Tahu ada pungli. Tapi menutup mata. Bukan menutup mata, tapi diam aja. Ada apa dengan cinta? Yang jelas dia pasti juga laporan ke polseknya. Tapi diam aja. Ya ada apa dengan cinta? Terus sampai berikutnya. Masa urusan pungli harus presiden angkat telepon Kapolri, baru geger se-Indonesia. Baru ditindaklanjuti. Ini persoalan kita. Ya, diketok dulu baru jalan, bukan sistem yang bermain. Habis itu lupa lagi. Makanya saya katakan dengan tegas, Satgas Saber Pungli ditingkatkan jadi badan agar presiden tidak telepon-telepon seperti itu lagi. Kasihan Pak Presiden ngurusin yang begitu. Tingkatkan jadi badan, personilnya terbentuk dalam satu unit yang kuat, yang kokoh. Dia sebagai aparat penegak hukum, lakukan. Tugasnya untuk khusus memberantas pungli di pelayanan publik, di jalan-jalan dan lain sebagainya. Agar polisi juga bisa konsentrasi dengan pekerjaan yang banyak lagi. Polisi banyak sekali loh pekerjaannya. Betul. Bahasa saya dari sejadah sampai haram jadah. Ya, banyak sekali urusannya. Dari yang baik-baik sampai yang tidak baik. Ya, dia harus ini. Makanya kalau sudah ada ini, jadi pungli sudah satu yang ngurusin. Ya, yang ngurusin dan dia bisa hasilnya bisa maksimal ya. Dan lebih efisien juga sebenarnya. Lebih Pak. efisien dan efektif serta penggunaan anggaran lebih tepat guna. Tidak Gitu. buang uang sebenarnya juga ya. Ya, jadi begitu. Kalau tidak, ya bubarin aja. Buat apa dipertahankan? Ya kasihan gitu uang negara yang hasilnya memang tidak ada. Betul, tidak ada hasilnya kita rasakan sebenarnya ya Pak ya. Baik, menarik sekali sih Pak untuk topik kita hari ini. Terima kasih Pak Adi atas waktu dan informasinya. Terima kasih kembali Iya. Mbak Dinda. Semoga dari perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat ya Pak yang Amin. banyak untuk para penonton setia Serambi Adi Warman, dan terlebih saya jadi lebih mengerti nih Pak akan apa itu Satgas Saber Pungli sebenarnya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kita pada program Serambi Adi Warman hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Adinda Tiarani, izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.